Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi di kandang puyuh percobaan premium kemarin. Eh, Lagi santai aja ya. Habis buat herbal untuk obat cacing. Hari ke-49, telur-telur saya yang dihasilkan oleh si premium ini tadi itu sudah mencapai 118%, teman-teman. Dengan total telur sampai dengan siang ini, jam setengah 11 siang, kondisinya sudah mencapai 1.454 butiran. Sepertinya stagnan teman-teman, tidak bisa naik lagi ke arah sesuai dengan targeting kita di 130%, sama dengan ayam Arab itu ya yang kita coba. Variasinya seperti itu. Sepertinya kok sudah mentok segini gitu loh. Tapi ya kita tidak tahu lagi karena ini usianya masih di 49 hari. Masih muda banget, sangat muda remaja. Apakah ini fase pencapaian produksi maksimalnya di usia 49 hari ataukah memang fungsional dari premik yang kita pergunakan memang betul mengena pada penambahan uretan jumlah telur misalnya ya. Nah, hal-hal begitu itu kan harus diukur teman-teman. Jadi masing-masing yang sudah melakukan program DOG ataupun program yang sifatnya perkawinan silang, itu tentunya sudah melakukan proses segmentasi mengukur jumlah telurnya selama setahun itu sampai berapa persen gitu loh. Apakah 365 butir, ataukah 320 butir, ataukah bisa lebih dari 400 butir. Nah, fase-fase itu tadi, itu harus kita kondisikan dengan baik. Dimulai dari usia dia 0 sampai menuju afkir. Itu teman-teman. Saya sambil ngerokok ya teman-teman. Yang tidak ngerokok, jangan ditiru. Beberapa teman-teman saya yang sudah tahu kenapa saya ngerokok pasti paham. Nah, untuk kandang sebelah sana itu sudah selesai atapnya teman-teman. Besok hari Senin itu akan mulai mengkondisikan rabatan bawah, kemudian mulai masuk untuk dindingnya menggunakan kawat hijau itu aja, yang diameternya seperempat, yang kecil aja teman-teman. Agar tujuannya seperti ular dan binatang lainnya itu tidak cukup untuk masuk ke situ. Nah, saya lagi berada di kandang ini tadi, kandang asal-asalan sebenarnya teman-teman. Yang kemarin beberapa rekan dari grup Mitra Mbok D itu sudah mencoba suasana udaranya di sini bagaimana ketika ditambahkan dengan aluminium foil itu. Reduksi panasnya hampir dipastikan tidak ada yang tembus sampai ke kandang teman-teman. Efek dominonya terkadang ada beberapa orang yang mengambil perbandingan dengan menggunakan hujan buatan, dengan menggunakan, jadi atapnya itu kayak seperti di ayam itu dipasang paralon memanjang, kemudian dihidupkan pompa airnya yang biasa nyedot untuk sawah, yang kemudian dihujankan. Itu salah satu inovasi juga yang bisa ditiru. Tapi kalau menurut saya itu kok jadi lebih boros ya teman-teman. Lebih boros satu, terus yang kedua full controllingnya dari manusia, sehingga yang namanya manusia ini kan kadang ada lagi semangat 45 nih, ada yang lagi letoy gitu loh, sehingga nanti yang dikorbankan pasti ternak-ternaknya ini. Nah, ketika kita menggunakan sistem aluminium foil ini kan sudah tidak tergantung dari kita, artinya panas otomatis dia akan keluar, dikembalikan lagi keluar, tidak akan sampai masuk ke dalam kandang. Padahal pemasangannya ini teman-teman itu ada spare jarak tengahnya ini
Ya lebih kurang sekitar 1 meter gitu loh. Kandangnya pendek banget. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke sini, sepertinya sudah tahu lah puyuh-puyuh premium saya yang ada di sini. Nah, ini menjadi puyuh-puyuh yang ada di sini menjadi cikal bakal program SOP termasuk perubahan komposisi premik yang sudah saya trial sebelumnya kepada puyuh-puyuh ini dan menghasilkan eh, produksi telur yang alhamdulillah sangat bagus menurut saya, bisa mencapai 118% di usia 49 hari itu. Kok menurut saya sebuah apa ya, indikator bahwasannya ketika kita memang benar perlakuannya, analisa-analisa ini tadi yang paling menunjang adalah memang sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara itu kenapa saya bicara begitu? Di kandang saya yang di daerah Munggalan itu salah satunya, itu close house teman-teman, full close house. Efek dominonya apa? Ketika panas begini, Masya Allah, di dalam itu luar biasa panasnya. Dan pemakaian asam sitrat jauh lebih boros, pemakaian listrik kipas jauh lebih boros, dibandingkan dengan posisi yang seperti ini, kok lebih efisien yang seperti ini banget gitu loh. Pemakaian lampu juga lebih boros. Jadi, mana yang lebih baik menurut saya? Ya, kondisi yang seperti ini, terbuka kiri dan kanan, kemudian jarak kandangnya. Jarak antar kandang itu 2 kali lebar kandang, teman-teman. Kenapa demikian? Biar sirkulasi airnya, udaranya itu bisa, flow chartnya itu bisa turun ke bawah, kemudian naik ke atas lagi. Nah, sedangkan biasanya teman-teman kan kadang membuat kandang itu di antara seperti itu ya, yang belakang ya teman-teman lihat itu kandang mentok. Itu biasanya kan ada dinding yang dibuat mungkin tingginya 60 cm atau 1 meter. Tetapi di bawah dinding itu tadi kan ada kandang lagi gitu loh. Kita ngonsepkan kandang lagi. Kalau ini kan saya berikan kaki yang tinggi itu teman-teman. Lihat ya. Kalau biasanya teman-teman kan langsung mengkondisikan menggunakan kandang itu dari nol tanah itu langsung dinaikkan. Sehingga fase udara terjadi di kandang area bawah dengan area yang nomor 2 dari bawah. Itu pasti produksinya akan beda dengan yang berada di atas dan kondisi udara sirkulasinya itu bagus. Pasti itu sudah. Nah, memang lebih hematnya demikian teman-teman. Artinya memang kita menggunakan kawat hijau ini aja. Dan yang pasti saya hanya menunjukkan saja teman-teman bahwasanya beternak dengan berbagai macam jenis unggas dalam satu area tempat, insya Allah tidak akan ada masalah selama maintenance-nya betul gitu loh. Apa itu maintenance-nya? Kayak GPU, povidone kemudian Baiklin itu betul-betul dijalankan. Di mana hal-hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan untuk mengkondisikan kandang kita ini benar-benar menjadi kandang yang bersih dan jauh dari yang namanya virus. Apalagi kita mengkondisikan ini bersama dengan adanya unggas yang memang dari pecah telur sudah membawa penyakit ND seperti bebek itu kan. Nah, itu memang beresiko ketika maintenance-nya tidak betul, maka probabilitas penyakit itu bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, yang paling penting, teman-teman, harapan saya, cobalah berfokus dulu, benar-benar berfokus, mengkondisikan ternaknya sedari 0 sampai dengan afkir, kemudian diukur secara manajemennya, secara monitoringnya, secara perilakunya benar-benar terukur dan terpola. Sehingga tahu problemnya apa, masalahnya apa, gitu loh teman-teman. Jangan berfokus dulu dengan kondisi yang memang belum fasenya untuk menjalankan itu. Apa yang saya katakan? Seperti contoh, proses untuk menetaskan sendiri. Ya sah-sah aja, teman-teman mau menjalankan, wong itu buyuhnya teman-teman sendiri. Toh, kalau menurut saya sih yang dicari apa sih? Kan pasti ujung-ujungnya duit, UUD itu kan. Nah, berfokuslah di situ, di satu titik dulu. Dari masa 0 sampai dengan afkir,
selama korelasi mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Ketika sudah paham betul dan puyuhnya sudah berkembang luar biasa banyak sesuai dengan yang ditargetkan ya. Jadi orang bekerja itu teman-teman itu harus ada bisnis plan-nya, harus ada obonya. Apa itu obo? Order book-nya. Order book itu untuk targeting marketing kita ke depan bagaimana. Nah, itu dibuat per tahun, teman-teman. Jadi per tahun itu tujuannya agar progresif pekerjaannya itu memang terlihat memuncak gitu loh. Jangan setengah perjalanan baru 5 bulan, 6 bulan beternak sudah bingung untuk mengkondisikan, wah inilah harus segera cari tetasan lah dan lain sebagainya. Jadi rahasianya di puyuh itu sebenarnya simple. Yang pertama, pengkondisian dari masa DOQ sampai dengan 30 hari itu betul. Kemudian yang kedua, mempersiapkan frame-nya itu tadi kan memang menjadi sebuah kewajiban buat kita agar dia siap untuk bertelur. Yang ketiga adalah pola pakan yang benar-benar tidak pernah mengganti, malah menggantinya itu dalam kondisi yang jauh lebih baik, itu it's okay. Tapi ketika mengganti menjadi yang lebih buruk itu yang menjadi masalah. Karena peternak itu akan ngambil keputusan-keputusan yang ngeri kalau menurut saya ketika sudah dibenturkan dengan harga satuan yang rendah penjualan telurnya. Nah, dari situ tadi yang keempat, kita harus paham fasenya batas barrier bawah harga itu dengan batas atasnya bagaimana gitu. Jumlah butiran kita settingkan. Misalnya dia di harga 28.000 atau 26.000 kita kasihlah rata-rata misalnya bertelurnya kasihan sama puyuhnya kita buat isinya antara 80 sampai 85 butir per 1 kilo. Kemudian harganya ketika sudah miring begini, harga 21. Nah, hari ini ya, per kemarin itu harga puyuh di Blitar sudah 24,5, teman-teman. Nah, ketika dia harganya mencapai di bawah harga 22.000, maka kita mengkondisikan puyuh ini kita setting dengan dimensi dan bobot telurnya lebih besar dari sebelumnya. Semisal telur-telur yang ada di sini ya, saya ambil contoh yang di premium ini, rata-rata saya setting itu bobotnya sekitar 1 kilonya itu isi 65 butir. Yang terbanyak itu 70 butir. Nah, untuk menyiasati itu tadi, tentunya harus ada langkah-langkah yang dan kita siapkan betul secara frame-nya sehingga telur itu tidak akan ada masalah meskipun posisinya gede banget, tidak akan menyebabkan prolaps pada puyuh-puyuh kita. Karena memang frame-nya siap, teman-teman. Nah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, tingkat untuk maintenance-nya karena posisinya di sini banyak unggas dan hewan ternak lainnya, maka saya programkan 3 hari sekali, teman-teman. 3 hari sekali itu semprot GPU, besoknya kita lakukan dengan semprot povidone iodin pagi jam 10 pagi, kemudian sorenya jam 3 kita semprot dengan Biclean. Nah, hal-hal demikian itu penting. Kalau misalnya kandangnya hanya ada satu puyuh diberikan 1 minggu sekali, nggak ada masalah, teman-teman. Saya antisipasi aja barometer untuk mengamankan kondisi dari si premium ini tadi. Gitu, teman-teman. Nah, yang paling penting juga itu 4 langkah step yang harus kita jalankan. Nah, yang kelima, jadikan produknya itu beda dengan produk-produk yang lain. Kalau orang-orang berjualan telur puyuh yang kondisinya warna kuning telurnya pucet, kayaknya puyuhnya kebanyakan disentak gitu ya, kaget. Akhirnya puyuhnya jadi pucet begitu. Kemudian telurnya amis, kolesterolnya tinggi, ya kita buatlah produk yang berbeda gitu loh. Kita konsepkan produk yang berbeda. Teknisnya sudah saya ajarkan banyak lah, mau buat premix sendiri juga bisa, mau mengkondisikan puyuhnya menjadi puyuh premium juga bisa. Semua sudah saya share, teman-teman. Tapi faedahnya dari sebuah ilmu itu tentunya harus diaplikasikan gitu loh. Kalau hanya sekedar melihat seperti tontonan video yang ada di YouTube, kok kayaknya kurang etis gitu. Dan kita juga masih berpegang teguh dengan sesuatu yang sampai dengan hari ini kalau menurut saya tidak membaikkanmu gitu loh. Ya why not gitu. Kalau ada ilmu yang baru, ada ilmu yang mensupport ke arah sana, ditiru aja, copy paste aja. Karena apalagi di saya misalnya kondisi ini sudah saya lakukan
sendiri sebelum fase saya memberikan informasi ini, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun, bukan 1 2 bulan gitu loh. Nah, fase-fase diremehkan orang, fase-fase di apa ya, dibilang orang GPU, buat apa semprot GPU? Apa mau dipijetin itu puyuhnya atau ayamnya? Itu menurut saya kritik-kritik yang membangun, yang sifatnya kita nggak perlu tersinggung, kita nggak perlu marah dengan adanya bercandaan yang demikian. Ya memang barometer otaknya memang segitu isinya gitu loh. Ya udah, kita cuma doakan saja. eh, Semoga dia akan berhadapan dengan kondisi teknis-teknis yang memang membaikkan peternakan dia, kan gitu. Nah kalau saya pribadi posisinya lebih ke arah situ ya. Saya lakukan hal itu maintenance sejak jauh ketika musim penyakit entah periodiknya per 6 bulan sekali atau per triwulan sekali. Misalnya terjadinya di Q1 atau Q2. Nah, itu saya sudah siap gitu loh untuk menghadapi itu. Sehingga apa yang terjadi? Ayam, petelur saya, kemudian puyuh, petelur saya, alhamdulillah aman, teman-teman. Tidak ada yang terjadi seperti kemarin, barusan itu seminggu yang lalu ya. Itu punya teman saya 10.000 habis. Habis, benar-benar habis. Jadi seharinya itu matinya mungkin hampir 2.000. Sekitar 3 hari teman-teman habis puyuhnya. Dan matinya jamaah gitu. Ya kalau sholat jamaah, mati jamaah kan repot. Nah hal-hal begitu itu eh, kenapa harus setelah terjadi baru kita panik sindrom, kan kebalik teman-teman gitu loh. Mestinya kan sebelum itu terjadi kita sudah mengkondisikan itu dulu gitu loh. Kita sudah mengkondisikan maintenance yang baik dan betul, kita sudah mengkondisikan makanannya yang terbaik, kita sudah mengkondisikan cuacanya yang bagus, kita sudah mengkondisikan kandangnya yang memang layak untuk dijadikan peternakan. Sehingga fase-fase itu tadi harus dipersiapkan. Nah, kebanyakan yang terjadi, peternak-peternak itu ketika dia sudah terjadi serangan penyakit begitu, baru panik sindrom. Pakai ini, pakai itu, pakai ini. Akhirnya ya salah satu teman saya itu menggunakan arak, teman-teman. Ya apa yang terjadi? Ya mati semua, ya mabok puyuhnya. Nah, mencoba-mencoba itu tadi itu loh yang jadi masalah tidak berkembangnya sebuah usaha. Jadi semua itu memang harus ada mursyidnya, teman-teman. Harus ada mursyidnya, harus ada gurunya. Dan setelah diajarkan oleh gurunya kita ikhlas untuk menjalankan itu karena memang korelasinya untuk membaikkan sebuah farm kita menjadi lebih bagus lagi dari sebelumnya, menjadi lebih oke lagi, kan gitu. Nah, hal-hal begitu itu eh, ya maaf ngomong ya kadang para peternak itu melakukan sebuah perubahan tersendiri. Jadi misalnya dia mengikuti kiblatnya ini. Ketika kiblatnya si A ini bermasalah dan rata-rata yang ada di YouTube itu siapapun orangnya yang memberikan wasilah-wasilah ataupun pengobatan-pengobatan yang seperti itu hanya tentatif sifatnya. 1 2 kali dia tidak akan melakukan itu lagi. Nah, itu yang hati-hati gitu loh, hati-hati. Terus menerima ilmu itu harus dari hulu ke hilir, harus benar-benar full. Jangan dipotong-potong. Nah, hal yang dipotong-potong itu nanti akan menyebabkan negatif efeknya kepada peternakan kita. Nah, jadi teman-teman harus paham betul, harus mengerti betul apa yang tidak disukai oleh lalat, apa yang tidak disukai oleh semut, apa yang tidak disukai oleh puyuh. Sehingga perlakuan-perlakuan yang sifatnya premium itu tadi, itu bisa kita jalankan, teman-teman. Nah, dalam kondisi ngobrol pendek ini tadi, yang perlu saya sampaikan adalah berfokuslah pada usahamu, jangan bimbang dengan posisi temannya yang sudah melakukan ini, temannya yang sudah melakukan ini, yakin aja. Karena semua konsep dasar itu tadi ujung-ujungnya duit dan jangan sampai kita salah mencetak pulet-pulet yang akhirnya menjadi problem buat kita ke depannya ini teman-teman. Ini bicara ke depannya. Dan teman-teman kebanyakan menggantungkan nasibnya itu kepada peternakan itu. Nah itu juga salah.
Gantungan nasib itu jangan kepada puyuhnya, kepada Allah itu tadi. Gitu loh teman-teman. Jadi menurut saya berfokuslah ke sana, jangan pecah pikirannya. Ini udah ngonsepin ini, akhirnya apa yang terjadi? Semuanya nggak akan kena teman-teman. Kalaupun terjadi kena, misal melakukan itu tadi, tidak akan maksimal hasilnya. Karena Anda bingung sendiri gitu loh. Mau mengkonsepkan ini seperti apa? Mau jualan polet kah? Mau jualan telur kah? Mau jualan dioki kah? Nah, fase-fase itu bisa dijalankan dari usia produksi dulu. Kita rawat dulu puyuhnya dengan baik. Kita pahami dulu peternakan kita itu seperti apa. Dan kita pahami dulu pola-pola perkawinan silang yang baik itu bagaimana gitu loh. Jangan ambil jalan potong kompas, semua puyuh bisa bertelur. Ya memang bisa bertelur dan bisa dikawinkan. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu itu sudah teman-teman kuasai dengan baik? Makanya saya bilang rajinlah membaca dan banyaklah bertanya kepada orang-orang yang mungkin sudah memahami hal-hal tersebut. Kalau di saya memang lebih mengkonsepkan teman-teman itu fokus orientasinya kepada pembesaran dulu. Pembesaran, merawat, telur maksimal, dijual dengan maksimal, terus berkembang dan di startingnya mungkin di awal beternak puyuh ini beternak apapun teman-teman, beternak apapun minimal angka yang kita awali itu adalah jumlahnya 5.000. Jangan di bawah 5.000. Kenapa begitu? Kalau beternaknya di bawah 5.000, ya mohon maaf teman-teman. Apa yang didapatkan itu hanya cukup untuk makan dan operasional saja. Sedangkan mau mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar dari sebelumnya, itu pasti kendalanya nggak akan pernah bisa semut gitu loh. Karena kebutuhan kita yang begini, mau ngembangin usaha peternakan kok masih banyak butuhnya. Tidak ada dana yang benar-benar aman yang kita kondisikan untuk pengembangan dari peternakan itu tadi. Minimal setidaknya replacementnya itu disiapkan teman-teman. Jadi misalnya 5.000 per bulannya, kita disiplin masukkan 500 ekor 10%. Mau dia mati 10, mau dia mati 20, tetap setiap bulannya 500 ekor rutin masuk. Tanpa kita sadari, bermula dari 500 ekor tadi, endingnya di 12 bulan yang akan datang, puyuh kita sudah berjumlah 11.000. Nah, itu akan terus bertambah, teman-teman, sesuai dengan jumlah yang ada. 5.500, naik lagi, berarti nambahnya 550 replacementnya masuk, jadinya 6.000 sekian, nambah lagi terus seperti itu. Fokuslah dulu untuk maintenance-nya, agar hasilnya bisa maksimal. Berpikir yang betul, berpikir yang jernih, kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita, istri, dan anak-anak serta keluarga kita yang lain. Ketika sebuah bisnis tidak membuat yang namanya bisnis plan, analisa SWOT, kelemahannya bagaimana, yang paling penting order book yang harus kita capai di beberapa tahun yang akan datang, itu sama juga bohong. Gitu loh. Mulailah disiplin teman-teman. Sesuatu yang disiplin itu pasti akan indah pada waktunya, pasti itu. Seperti ini, ya saya terima aja posisinya puyuh-puyuh saya bertelur sampai dengan hari ini 118% ya sudah alhamdulillah. Sangat alhamdulillah menurut saya. Dan saya terima kasih kepada ternak-ternak saya ini ya sering kadang saya ajak bicara ya maaf aja mungkin orang berpikir wah buat apa. Sebenarnya itu untuk menjalin chemistry agar dia paham siapa sih pemiliknya yang merawat mereka gitu loh ya. Pemiliknya tetap Allah yang merawat mereka sedari Deuki itu siapa? Ya kita. Jadi begitu teman-teman. Harapan saya berfokuslah pada satu titik dulu. Kalau kebanyakan titik jadinya nggak fokus. Nah, yang berending nanti hasilnya nggak ada, kosong. Lalu menyimpulkan bahwasanya peternak puyuh atau peternak ayam atau peternak apa saja itu nggak ada hasilnya. Sebenarnya bukan masalah dari ternaknya, tapi masalah kita sendiri teman-teman. Selalu diingat masalah yang ada di kita sendiri. Jadi teman-teman mau bagaimana ke depannya itu balik ke teman-teman sendiri lagi. Saya sebagai teman, sebagai saudara muslim hanya mengingatkan saja prinsipnya menjadi seorang peternak demikianlah. Jadilah seorang peternak yang modern dan gunakan pikiran kita dengan baik.
Cari referensi yang betul dan manfaatkan gadgetmu itu jangan sampai lebih pintar dari kita. Itu teman-teman. Masa kalah sama Google? Oke. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.